Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang tema malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Berhenti bertanya apakah kamu butuh bantuan saat berbelanja, akan kulakukan. Aku menyukai pekerjaan lama, tetapi sayangnya diaktifkan untuk sebuah misi, jadi aku harus mengakhirinya. Tetap menikmatinya. Bagaimanapun seperti biasa ketika kalian bekerja di retail, manajer benar-benar mendorong kalian untuk menyapa pelanggan di lantai dan menanyakan apakah mereka membutuhkan bantuan. Mudah, tidak masalah. Aku berada di lantai dan melihat wanita yang lebih tua ini dan melakukan seperti biasa. Hai, selamat datang di sini. Apakah Anda mencari sesuatu yang khusus hari ini? Yang biasa dijawab dengan ya atau tidak. Tetapi dia meledak berkata, "Bisakah kamu tinggalkan aku sendiri untuk berbelanja? Aku sangat lelah ditanyakan pertanyaan yang sama." Aku kira salah satu rekan kerja sudah menanyakannya. Kesalahanku, haha. Jadi aku berkata, "Aku minta maaf, beritahu aku jika Anda memiliki pertanyaan." Yang dia jawab, "Aku tidak akan melakukannya. Aku tidak membutuhkan bantuanmu." Oke, bagus. Aku tidak mendapatkan komisi dari penjualan, jadi itu tidak masalah bagiku. Manajer melihatnya dan memberitahu aku kalau mereka akan menanganinya jika diperlukan. Manajemenku sangat luar biasa dalam membantu dan mendukung karyawan mereka. Jadi nanti, aku membantu sekelompok pelanggan dengan menunjukkan harga yang mereka beli. Dan lihatlah, wanita itu tadi yang tidak membutuhkan bantuan, datang menghentak menghampiriku dan menyela aku ketika aku sedang berbicara dengan pelanggan lain. Sementara itu ada banyak karyawan lain yang tidak membantu siapapun karena ada sedikit jeda, dan menuntut agar aku membantunya dengan harga dan mendapatkan tas dari bagian belakang yang merespon, "Oh maaf, aku sedang membantu pelanggan ini saat ini. Aku dapat meminta rekan kerja yang kosong membantu Anda. Tetapi kamu mengatakan jika aku memiliki pertanyaan, aku dapat bertanya kepada kamu." Aku mengerti, aku pasti dapat membantu Anda setelah aku selesai. Dia akhirnya mendapatkan bantuan dari orang lain dan membeli dompetnya, lalu pergi. Syukurlah aku tidak ditugaskan untuk kasir hari itu, karena dengan keberuntunganku, aku mungkin akan menjadi orang yang memeriksanya. Meskipun aku hanya bekerja di sana selama beberapa bulan, jumlah pelanggan yang aku miliki seperti itu sangat mencengangkan. Untungnya dan sayangnya bagiku, aku biasanya satu-satunya orang yang bisa menangani semacam mereka, dan selalu ditanya apakah aku bisa membantu mereka ketika mereka membuat rekan kerja yang lain stres. Cerita kedua. Bu, pisau ini kelas atas. Ini terjadi sekitar 20 tahun yang lalu. Pisau yang paling sering aku gunakan adalah pisau koki berukuran 8 inci. Tetapi pisau yang aku memiliki kualitas yang sangat buruk, sehingga aku memimpikan suatu hari ketika aku memiliki cukup uang untuk membeli sendiri pisau kelas atas. Jadi ketika aku akhirnya mendapatkan pekerjaan profesional pertamaku, aku mendapatkan semua keuangan diluruskan, dan memutuskan sudah waktunya untuk melakukan pembelian pisau besar itu. Aku menunggu penjualan, dan kemudian pergi ke departemen store. Dulu, departemen store itu mempekerjakan seorang pria yang lebih tua yang merupakan ahli pisau mereka, yang bertanggung jawab atas pisau mahal. Aku mengobrol dengannya tentang perbedaan antara merek, dan ketika aku memutuskan, lelaki tua itu istirahat. Dia digantikan oleh rover muda dari departemen lain. Aku mengambil pilihan yang berharga dan pergi ke kasir untuk membayarnya. Sekarang, pisau yang aku pilih harganya hampir $200 dengan harga biasa, tetapi dijual dengan harga sekitar $140. Tetapi, pria muda di belakang konter mendiskonnya dengan harga $40. Jadi aku berkata, "Apa? Apakah kamu mengatakan?" Dan dia menyela aku dan mengulangi, $40. Aku berkata, "Aku rasa itu tidak benar." Dia mengeluarkan daftar harga, menunjukkan ke sebuah barang dan berkata, "Lihat, ini $40. Jadi aku tersenyum dan menunjukkan, itu artinya pisau sandwich 6 inci. Dan dia mengangguk tidak mengerti. Aku mengangkat pisauku dan berkata, "Ini adalah pisau koki 8 inci, dan aku membantunya menemukan harga yang tepat." Tetapi dia mengangkat tangannya dengan cara yang kasar untuk memotong aku dan berkata, "Bu, pisau-pisau ini kelas atas. Jika Anda mencari pisau yang lebih murah, Anda harus mencoba bagian itu di sana." Aku sangat terkejut sehingga aku hanya menatapnya. Lalu aku berkata perlahan, "Jadi, harga pisau koki 8 inci ini $40? Dan dia membenarkannya. Jadi aku berkata, "Oke," dan dibayar untuk itu, lalu pergi. Setelah itu aku terombang-ambing antara merasa tidak enak karena menipu orang tua itu, dan berharap aku telah mengambil setumpuk pisau koki mewah seharga $40 masing-masing. Tapi aku sangat menikmati menggunakan pisau mahal sejak saat itu. Cerita ketiga. Ingin aku mencatat setiap item produk yang dibuang. Sekitar 10 tahun yang lalu, aku bekerja shift malam di departemen produk toko swalayan lokal. Pekerjaan itu cukup sederhana,
Pengiriman barang baru akan tiba sekitar pukul 11 malam, dan aku akan membongkar semuanya dan menyetok departemen. Sekarang, selain beberapa masalah dengan truk yang datang terlambat atau pengiriman besar yang perlu ditangani sebagai lawan dari pengiriman biasa atau rata-rata, sebenarnya tidak ada yang terlalu banyak masalah. Salah satu tugas utama adalah membuang produk yang sudah tua, busuk, atau jelek. Mengerikan berapa banyak yang akan kita buang. Kebijakannya adalah mencatat semua yang dibuang. Kami akan memasukkan nomor dan kemudian memasukkan jumlah atau beratnya. Seperti yang dapat kalian bayangkan, ini adalah proses yang sangat memakan waktu. Aku memiliki sistem yang baik. Aku akan mengisi tempat sampah besar dengan sampah, dan kemudian di akhir shift setelah panjangnya terlihat bagus, aku akan melakukan yang terbaik untuk memasukkan semua yang aku buang. Saat giliran kerjaku berjalan, mereka perlahan-lahan memakan kembali jam kerjaku. 30 menit lebih pendek dari 1 jam lebih pendek. Setiap kali mereka melakukan ini, mereka masih mengharapkan jumlah pekerjaan yang sama. Aku kira caraku untuk mengompensasi ini adalah dengan berhenti mencatat semua yang aku buang. Ini akhirnya membuat aku dalam masalah, dan disuruh mencatat setiap berat produk yang aku buang. Tidak masalah. Shift berikutnya, aku melakukan apa yang mereka inginkan. Butuh waktu sekitar 1,5 jam untuk mencatat semuanya. Mereka tidak akan pernah membayar lembur. Jadi aku selalu memastikan untuk tetap menyelesaikan shift tepat waktu. Aku masih berakhir dengan dilaporkan untuk kinerja kerja yang buruk, karena setengah departemen tampak sempurna, dan yang lainnya tidak aku sentuh sama sekali, tetapi aku merasa dibenarkan. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.